Kali ini kita bersilaturahmi dengan sejumlah warga masyarakat Indonesia yang tinggal di Cape Town, dan sembari bersilaturahmi kita menikmati kuliner khas Indonesia, nasi liwet Solo. Mewah makan siang kita. Ini langka. Ini luar biasa. Ini masuk dalam sejarah KJRI. Ini Baru pertama kali ada dalam makan sejarah bareng KJRI. kayak gini ya. Snacknya Di teman. Wisma makan liwet begini. Wah, mantap banget. Perfectamente, Sinor. Itu snacknya. Rasanya nendang banget. Buburnya. Rasanya nendang. Bumbunya Ada bubur kacang hijau, ada bubur cendol. Ini yang namanya makanan dibuat dengan hati menyentuh hati. Jadi kalau gini jadi ingat akan dari Allah. Fabi ai alai rabbi kuma tukadika. Jadi nikmat Tuhan manamukah yang hendak engkau Upayakan. Masya Allah, nikmat banget. Waduh, luar biasa ini. Ini acara silaturahmi sama makan nasi liwet ini begitu nikmatnya rasanya. Jadi ini belum pernah terjadi makan seperti ini ya, Mas Faiz ya? Sejarah Belum pernah ya? KJRI baru kali ini, Pak, ngeliwutan begini. Oh, selama sejarah berdirinya KJRI tahun berapa itu? Jadi baiknya ini 95 Pak. Belum pernah ya kayak gitu ya, makan bersama. selain selamatan pendirian dan juga selamatan renovasi. Oh, renovasi taman ya. Di renovasi taman ini kabarnya kayak Pak Howie, itu staf yang sudah 30 tahun lebih di sini. Pak Howie itu baru tahu bahwa kita itu memiliki area di sana itu loh, Mbak Rita. Yang sana itu katanya, loh, saya baru tahu bahwa kita memiliki area ini gitu. Padahal udah 30 tahun lebih. Itu karena kita barusan itu kan tertutup ya, tertutup. No Man's Land namanya. Suasananya waktu itu ya sangat gelap lah ya, kayak serem gitu, kayak spooky. Nah, akhirnya kita buka dan bisa dinikmati. Ayo Pak Asep, jangan malu-malu. Nih, dorong lagi. Dorong. Hemat. Sampai makan malam kenyang kau. Ah, ini ada Bu Renata lah, Mbak Renata itu kesannya gimana ini? Seneng banget Pak, ini Seneng banget. kayak gimana ya, kayak berkat gitu. Alhamdulillah ya. Kumpul sama-sama, diundang sama Iya. ibu sama bapak. teman-teman. Alhamdulillah ya. Aduh. Iya. Untuk Dan banyak banget makanan yang belum pernah aku rasain selama Oh, iya. di Afrika. di Afrika ya. Kayak kecombrang aku belum pernah coba. Oh. Ikan asin belum pernah coba. Wah, luar Pertama biasa. kali. Ya. Wah, luar biasa ya Bu Renata. Untuk informasi, Bu Renata ini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Afrika Selatan sudah berapa lama ini? 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Beliau sebetulnya berasal atau tinggal di daerah Port Elizabeth. Ya, jaraknya itu sekitar 749 km ya dari Cape Town. Ya. Kalau Mbak Maria nih, Mbak Maria. Gimana kesan-kesan dengan nasi liwet sama acara ini? Enak Pak, makanya saya tadi tenang. Makanya nggak bersuara dia Pak. Menikmati. Menikmati ya, saling serbu. Akhirnya garis demarkasinya putus juga itu. Akhirnya putus Pak. Oh. Siapa cepat dia dapat sekarang prinsipnya Pak. Luar biasa. Ini kalau saya mau video terus saya gak kebagian ini. Wah. Ini peta wilayahnya seperti perang Rusia Ukraina. Wah. Gimana Mbak Bridanya sendiri kesan-kesannya dengan nasi liwet dan Ini ini? kejutan yang sangat spesial banget Pak. Luar biasa. Baru pertama kali kita liwetan kayak gini. Kayak gini ya? Iya, saya udah 17 tahun di sini. 17 This is tahun? my first time for liwetan. Iya. Ya, 17 tahun Spesial banget dan makanannya. tinggalnya di daerah Di
Golden Bay. Golden Bay, Ya, ya. pantai yang bagus itu. Oh, pantai yang sangat 60 bagus. km dari Cape Town. Saya bela-belain Pak di sini Pak. Meeting saya reschedule. Oh, luar biasa, luar Duduk, biasa duduk, ini. Dan Mbak Frida ini adalah pengusaha, pebisnis, salah satunya mengenai pembuatan tempe yang produksinya sudah memasuki pasar Afrika Selatan ya. Dengan packaging yang luar biasa, standarnya sangat berkualitas dan cocok untuk pasar di sini. Itu bisnisnya sudah dimulai berapa tahun, Mbak Frida? Kalau tempenya sendiri kita mulai promosiin sejak 2018. 2018 ya. Dan semakin kuat niatannya sejak COVID, karena kan waktu itu emang nggak ada kegiatan apa-apa selain kerja. Terus kita mulai buat selain tempe sendiri, kita buat tempe chips, chip tempe pada saat COVID, dan kita mulai memperkenalkan itu di pasar Afrika Selatan di berbagai supermarket ya. Alhamdulillah. Di mana aja misalnya? Ada di Sipoin, ada di Cape Town kota, ada di Greyton. Sekarang sih udah di luar Cape Town sudah ada beberapa. Sudah ada ya. Juga, alhamdulillah. Aneka rasanya rasa apa aja? Rasanya ada 4 rasa, ada Indonesian Classic, garlic, turmeric, dan hot and spicy. Oh, luar biasa ini tempe yang produk asli Indonesia akhirnya berkembang di Cape Town dan Afrika Selatan. Lah ini adalah tokonya Mbak Frida yang sudah 17 tahun di sini dan dibantu dengan suami yang berasal dari asli dari Belgia ya. Iya, benar. Sudah ahli juga membuat tempe. Ahli, sekarang saya percayakan kepadanya untuk produksi tempe, Bapak. Oh, luar Saya biasa. kursusin dia. Luar biasa. Waduh. Jadi bisa dilepas. Matur nuwun ya Mbak Frida. Sukses ya. Waduh. Ayo. Bagaimana sih memulai bisnis usaha tempe di Cape Town sampai sekarang sudah mulai tahun itu bisa survive dan berkembang itu gimana kiat-kiatnya? Waduh. Ngawalinya gimana? Mengawalinya sebenarnya dari melihat opportunity di sini. Pertama karena komunitas vegetarian dan vegan di Cape Town lumayan tinggi dan kita punya produk Indonesia yang sangat bagus yang bisa mereka konsumsi di makanan mereka, yaitu tempe. Jadi sudah tahu mungkin selera pasar waktu itu ya bahwa itu Selera akan sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya ini apa sih, niat untuk lebih mempromosikan produk Indonesia aja. Itu aja ya. Sebenarnya resikonya sih ya udahlah, asal berani aja untuk ya, bisa memulai. Bisa juga gagal ya, tapi Bisa, diambil kesempatan resiko itu ya. gagalnya pasti ada. Tapi waktu itu sudah bisa memproduksi, maksudnya tahu cara-caranya. Enggak, sama sekali nggak tahu, Pak. Lah, Sama sekali nggak tahu. Lah memulainya gimana? Memulainya belajar sendiri karena dulu kan ada orang Indonesia di sini yang bikin tempe. Saya selalu beli dari dia, which is istrinya Pak Asep. Bagus ya? Oh, Istrinya Pak Asep. Terus istrinya Pak Asep pulang ke Indonesia, lalu saya, waduh, ini saya pecinta tempe. Nggak bisa makan tempe lagi. Sebenarnya ada sih waktu itu orang Afrika Selatan sendiri yang bikin tempe dan sudah memasarkan produknya di toko kesehatan. Cuman setelah saya coba tempenya ya rasanya beda gitu deh, ya, rasanya ya. beda dengan rasa tempe kita di Indonesia. Makanya saya penasaran, wah ini saya harus buat sendiri nih, saya harus belajar buat sendiri. Jadi dari situ saya belajar dari yang porsi kecil, sekitar 250 gram, kita buat tempe sendiri. Ya gagalnya nggak usah dibilang. Oh, mungkin berulang-ulang gagal tapi terus jalan. Terus pokoknya punya niatan yang kuat, saya harus bisa bikin tempe. Terus udah bikin tempe, berhasil,
akhirnya mulai dari situ niatan untuk wah kenapa aku nggak coba untuk memperkenalkan produk ini ke sini gitu, dengan melihat opportunity itu. Akhirnya berkembang sendiri. Akhirnya berkembang sendiri dari yang 250 gram sekarang udah bisa produksi tiap minggunya sekitar 20 kilo. Luar biasa. Ya, 20 kilo. 20 kilo? Ya nggak banyak sih kalau dibandingkan Indonesia. Ya. Tapi ya 20 kilo udah produksi sendiri dan langsung per minggu ya. Per minggu. Masuk di pasar Afrika Selatan ya. Dan kita sekarang produknya juga ya selain tempe segar, kita juga buat keripik tempe dan berinovasi baru juga dengan membuat tempe burger patty. Kan di sini komunitasnya suka dengan makan burger, nggak kayak kita makan nasi gitu. Jadi kita juga harus kreatif dengan menciptakan apa yang bisa dibuat untuk selain daging di burger, kita buat tempe. Oh, sudah mulai ya? Sudah berapa kita lama? juga sudah mensuplai restoran di burger bar, and it's going very well. Sudah berapa lama kira-kira? Tempe burger itu baru tahun 2024 kita 2024 develop ya. resep. Tapi ternyata penerimaannya luar biasa ya. Luar biasa dibanding tempe biasa, karena kan udah jadi, udah tinggal digoreng terus dimasukin burger, there you go. Dan ternyata sangat senang ya mereka. Iya, responnya sangat bagus. Dan sangat sehat juga kan? Sangat sehat, dan kita juga bikin alternatif selain dari kedelai, kita juga bikin dari chickpea dan black bean. Oh, wah, luar biasa ini. Jadi sekarang usaha itu sebagai usaha satu-satunya tempe atau menjalankan usaha lain selain tempe? Jadi sebenarnya usaha tempe ini adalah new edition. Karena sebagai sebelumnya sudah memulai usaha catering dan memiliki apa namanya food truck. Ada food truck. Kita namakan Bali Food Truck. Bali Food Truck. Ya. Kenapa Bali ya? Karena memang ya 90% of South African tahunya Bali. Ya sebenarnya pengen pakai nama lain gitu, tapi ya it's business decision supaya menarik customer lebih banyak, dan dari situ kita bisa mulai mengenalkan bagian dari Indonesia lain gitu. Itu kalau food trucknya sendiri target pasarnya kemana saja itu? Target pasarnya sih luas, publiknya siapa saja, tapi ya bukan hanya di Cape Town. Bukan hanya di Cape Town. Ini kita baru kembali dari luar Cape Town. Kita menghadiri festival 5 hari. Berbagai festival kayak gitulah ya. Dan cuma di Cape Town. Padat ya. Padat. Jadi terutama di musim panas karena memang cuacanya mendukung sekali, dan komunitas di sini memang lebih suka outdoors festival. Jadi itu kita meng-cater untuk festival-festival yang outdoors. Tenaga kerjanya kalau untuk food truck udah sampai berapa itu Mbak? Sebenarnya nggak banyak loh Pak. Nggak banyak. Jadi kita kemarin tuh ada 4 kru. 4 kru lah ya. Karena memang jam kerjanya kan panjang ya. Kalau kita meng-cater untuk festival dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, atau even bisa sampai jam 2 pagi atau jam 4 pagi. Jadi memang continuously untuk meng-cater publik. Bagus. Wah, ini luar biasa kita ini. Memperkenalkan kuliner Indonesia dan Jadi dasar entrepreneurship sudah tumbuh dan terus berkembang dengan aneka ini ya, yang barusan terbaru mengembangkan tempe ya. Mengembangkan tempe nggak cuma dari kedelai aja, tapi dari kacang-kacangan lain ya. Bisa. Ya, seperti itu kacang Arab sama kacang hitam. Jadi macam-macam dicoba, ternyata cocok juga ya. Itu cocok, mereka suka. Dan memang ya juga mengconsider nilai nutrisi kacang tersebut, nggak cuman maksudnya asal pilih kacang gitu. Kan kacang kedelai memang proteinnya tinggi. Orang jadi kita sini kan juga suka yang healthy food ya. Betul dari
sebenarnya opportunity itu besar sih Besar, untuk ya? mengenalkan tempe, tapi memang perlu waktu karena mereka tidak tahu tempe itu apa. Mereka tahu tofu atau tahu, tapi nggak tahu tempe. Jadi di situ kita memperkenalkan tempe. Selain itu juga dengan adanya food truck yang kita miliki, itu kita memperkenalkan tempe dari makanan-makanan yang sudah kita masak gitu. Jadi mereka bisa tahu tempe itu apa. Jadi- Dan selama ini sih apresiasinya bagus banget. Gitu ya. Jadi tempe dari nggak dikenal sekarang udah makin dikenal. Alhamdulillah. Dan kita ingin lebih dikenal seperti halnya juga tofu gitu ya. Betul. Jadi tantangannya masih Tantangannya masih ya, banyak, masih banyak. tapi ya kita tetap semangat. tetap semangat. Yang penting semangat dan konsisten, itu aja sih kuncinya. Wah, Nggak jadi- gampang, ya, betul. tapi ya yang penting konsisten. Makasih Mbak Frida, sukses selalu ya, Amin. luar biasa. Terima kasih.